Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindy Ade Permata dari jurusan Hubungan Internasional angkatan tahun 2023 dengan NIM 2301111796. Saya Adil Sandra Syahgia dengan NIM 23011111795. Saya Lucia Natasha Agatha dengan NIM 230113078. Saya Auli Yulianti dengan NIM 2301112944. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang International Organization and the Idea of Equality. Jadi, organisasi internasional ini memainkan peran yang cukup penting dalam politik global. Jadi, organisasi internasional ini sebagai wadah pengembangan ide, informasi, dan juga gagasan antar negara anggotanya. Jadi, gagasan mengenai kesetaraan ini dipahami sebagai cara aktor internasional untuk menentukan nasib nasionalnya sendiri, kesetaraan ras dan juga gender, demokrasi, dan juga hak asasi manusia atau human rights. Jadi, organisasi internasional ini juga sebagai alternatif bagi negara-negara lemah, yakni negara-negara yang sedang berkembang, negara yang kurang berkembang, untuk mengemukakan pendapat dan juga gagasannya untuk tujuan kepentingan rasionalnya. Jadi, dengan adanya organisasi internasional tersebut sebagai ruang politik bagi negara-negara lemah tadi, dengan tujuan untuk membentuk aliansi dan juga mengimbangi kekuatan serta untuk kepentingan rasionalnya dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Setelah itu, organisasi internasional ini juga berperan penting dalam membentuk dinamika ketidaksetaraan. Nah, alasannya karena dalam organisasi internasional ini membuka peluang bagi aktor-aktor besar ataupun aktor internasional untuk membuat kebijakan ataupun keputusan yang dapat menimbulkan ketimpangan bagi negara-negara anggota lainnya. Nah, jadi tak hanya negara-negara kuat sebagai aktor ekonomi dan juga politik, namun juga negara-negara lemah turut bertanggung jawab atas berbagai masalah yang dapat mempengaruhi aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan juga politik dalam organisasi internasional. Jadi ini alasan karena kekuasaan tak hanya sebagai wajah global, namun juga dalam menetapkan kebijakan dan juga membuat keputusan dalam organisasi internasional. Baiklah, saya akan membahas mengenai interaksi antara ide gagasan dalam ketidaksetaraan organisasi internasional. Awalnya memang nih, negara-negara berkembang itu tuh menjadikan organisasi internasional sebagai wadah untuk mereka mempromosikan kesetaraan internasional. Namun dalam prakteknya, hal ini terganggu akibat keberadaan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang menarik diri dari organisasi tersebut. Nah, hal ini mengakibatkan pergeseran dari kesetaraan internasional menjadi neoliberalisme. Nah, apa sih itu pergeseran kesetaraan internasional ke neoliberalisme? Hal ini lebih mengacu pada perubahan fokus dalam kebijakan dan hubungan internasional yang lebih mengutamakan pasar bebas. Nah, neoliberalisme sendiri ini tuh merupakan sebuah paham yang lebih menekankan efisiensi ekonomi dan kebebasan individu. Nah, hal ini seringkali mengabaikan isu-isu ketidaksetaraan dan keadilan sosial di antara negara-negara di dunia. Pada akhirnya, gerakan ini memicu terjadinya gerakan dunia ketiga. Nah, gerakan dunia ketiga ini tuh merujuk pada serangkaian gerakan sosial dan politik dari negara-negara berkembang. Hal ini seringkali berfokus pada isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perjuangan untuk hak-hak ekonomi. Pada akhirnya, gerakan ini tuh muncul sebagai respon terhadap neoliberalisme, yaitu kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pasar bebas, yang menuntut perubahan menjadi lebih berfokus pada isu-isu seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, dan perjuangan untuk hak-hak politik dan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang organisasi-organisasi apa saja serta gerakan apa saja yang terlibat dalam mengupayakan terjadinya kesetaraan ekonomi bagi negara berkembang dan negara maju, serta apa
Apa saja tantangan yang harus dilalui untuk mencapai hal tersebut? Yang pertama itu ada UNDP. UNDP ini fokus utamanya itu adalah pembangunan berkelanjutan dan kesetaraan ekonomi bagi negara-negara berkembang. Dengan adanya hal tersebut, mereka membantu untuk merumuskan permasalahan ekonomi negara-negara berkembang jadi lebih inklusif dan berkelanjutan tentunya. Yang selanjutnya ada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan dari PBB ini sendiri, mereka akan menciptakan lingkungan global yang kondusif untuk menciptakan juga yang namanya kesetaraan ekonomi bagi negara berkembang dan negara maju itu sendiri. Dan juga mereka mempromosikan kedamaian serta keamanan dan kerjasama internasional yang memungkinkan negara-negara anggotanya memegang kendali pada perekonomian negara mereka sendiri. Selanjutnya itu ada yang namanya UNESCO. UNESCO ini sendiri sama-sama kita ketahui juga mereka berfokus pada pendidikan, budaya, akan tetapi mereka juga berkontribusi untuk menciptakan kesetaraan ekonomi bagi negara maju dan negara berkembang dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan dan juga akses informasi yang memungkinkan individu atau negara-negara dapat memperoleh informasi dan menciptakan perekonomian mereka itu menjadi lebih baik. Selanjutnya ada NIEO. Ya, fokus utamanya ini adalah untuk menyuarakan organisasi ini untuk menyuarakan sesuatu yang lebih berkembang bagi ekonomi negara-negara yang tertinggal tadi. Mereka bagaimana caranya mereka ini bisa survive untuk mensetarakan perekonomian mereka dan mereka tidak ditekan oleh negara-negara maju. Yang selanjutnya itu ada yang namanya gerakan non-blok. Gerakan non-blok tersebut mereka berkomitmen untuk menciptakan yang namanya tidak adanya intervensi dari negara-negara lain dan meningkatkan kerjasama internasional dengan tujuan untuk terciptanya kesetaraan ekonomi global itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tantangan. Yang pertama itu ada resistensi dari negara-negara maju. Negara-negara maju seringkali enggan atau dalam tanda kutip mereka tidak mau mengubah status quo ekonomi global yang menguntungkan mereka. Mengapa demikian? Dikarenakan kalau mereka itu diubah, maka peluang negara-negara berkembang ini akan besar power mereka di lingkup atau di kancah perekonomian internasional nantinya. Yang selanjutnya itu kekurangan sumber daya. Sama-sama kita ketahui bahwasanya negara-negara berkembang ini biasanya masih membutuhkan sumber daya dari negara maju dan itu juga belum tentu dapat terpenuhi atau negara-negara maju itu mau memenuhi hal tersebut. Yang selanjutnya itu ada perbedaan dari faktor ekonomi, sosial, dan itulah hal-hal inilah yang menyebabkan susahnya ketidaksetaraan ekonomi secara global ini tercapai. Karena di masing-masing negara banyak sekali yang berbeda dari sisi pandangan politiknya, budaya. Hal ini yang perlu mungkin dievaluasi nantinya agar terciptanya yang namanya itu kesetaraan ekonomi secara global dan menyeluruh. Baiklah, untuk bagian kesimpulan akan saya jelaskan. Yang pertama, peran dari PBB berpengaruh besar dalam perwujudan kesetaraan internasional dan dekolonisasi. Nah, perannya ini terwujud dalam menanggapi tantangan ketidakadilan rasial dan imperialisme. Terus melalui bantuan dari PBB, negara-negara pasca kolonialisme dapat memperjuangkan kesetaraan mereka dan kedaulatan negara mereka. Walaupun saat mereka memperjuangkan, mereka mendapat perlawanan dari negara-negara barat yang merupakan negara-negara bekas penjajahan negara mereka. Kemudian, ideologi dunia ketiga diperkuat juga oleh Konferensi Bandung tahun 1955 yang menjadi dasar dari gerakan dekolonisasi. Meskipun ada upaya untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang baru, yang lebih adil, akhirnya koalisi dunia ketiga mengalami kelemahan dan berfokus lagi kepada gerakan sosial demi melawan neoliberalisme. Sekarang kesetaraan nasional tetap berlangsung, tapi dalam bentuk yang lebih meluas dan berbasis pada gerakan masyarakat. Sekian kesimpulan dari saya.